Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Eva Oktavia Dewi Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pokok-pokok pemikiran dari tokoh sastra Indonesia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa karya sastra tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Karena salah satu inspirasi dalam pembuatan karya sastra itu bisa datang dari masyarakat itu sendiri. Seorang pengarang dapat membuat karya sastra dari pengalaman yang telah dilaluinya ataupun dari pengalaman yang pernah ia lihat. Bisa tentang kisah cinta, persahabatan, pekerjaan, keluarga, dan persoalan lainnya yang bisa dijadikan suatu karya sastra. Nah, banyak sekali para penulis atau pengarang yang mengaitkan pengalaman hidupnya yang dijadikan sebagai karya sastra. Salah satunya adalah Poppy Pertiwi. Poppy Pertiwi memiliki nama lengkap Niwayan Poppy Pertiwi, merupakan seorang penulis remaja asal Denpasar, Bali yang lahir pada 15 April tahun 2000. Ia lulusan dari SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi Bali, jurusan Multimedia. Hobinya adalah membaca dan menulis yang ia tekuni sejak duduk di bangku sekolah dasar. Poppy Pertiwi ini mulai dikenal melalui media sosial berupa Wattpad, yaitu tempat ia mempublikasikan karya-karyanya. Dan kini ia bisa menerbitkan 3 buah novel dalam sebuah buku. Yang novel pertama itu berjudul Galaksi tahun 2018, yang kedua berjudul Mozachiko tahun 2019, dan yang ketiga berjudul Septihan tahun 2020. Bahkan saat ini Poppy Pertiwi sedang memproses penerbitan buku keempatnya yang berjudul Galaksi Kejora tahun 2022. Novel pertama berjudul Galaksi yang terbit pada tahun 2018 dengan jumlah pembaca lebih dari 17 kali di Wattpad. Novel ini bertemakan tentang persahabatan yang dibaluti dengan kisah asmara dan konflik keluarga. Galaksi Aldebaran adalah tokoh utama yang dikenal sebagai ketua geng bernama Rafispa di SMA Ganesha. Dia memiliki kepribadian yang kasar dan keras kepala. Namun, dia sangat pemberani dan perhatian terhadap para anggotanya. Kemudian ada tokoh Kejora Ayodhya yang terkenal karena cantik, pintar, dan termasuk dalam anggota Paskibra di SMA Ganesha. Nah, ia selalu terlibat masalah dengan Galaksi, sehingga mereka selalu bersama dan akhirnya saling menyukai. Galaksi ini tinggal dengan ayahnya yang sering bermain dengan wanita lain dan meminum alkohol. Sedangkan Nova, kakaknya, tinggal bersama ibunya. Jadi orang tua Galaksi ini telah berpisah. Nah, Galaksi merasa ibunya tidak berpihak kepadanya dan selalu membangga-banggakan kakaknya. Dan ayahnya sangat tidak peduli terhadap Galaksi. Sehingga Galaksi menjadi anak yang pembangkang dan selalu keluyuran. Novel kedua berjudul Mozachiko terbit tahun 2019 dengan jumlah pembaca lebih dari 15 juta kali di Wattpad. Nah, novel ini bertemakan tentang kehidupan asmara anak remaja yang diawali kisahnya dengan seorang siswa SMA bernama Moza Adisti. Nah, perempuan ini dikenal culun, ceria, dan hiperaktif. Suatu saat, Moza sedang terkena masalah dan kebetulan dibantu oleh laki-laki yang membuat dirinya jatuh cinta. Nah, Chiko Gadangga adalah laki-laki yang keras kepala, selalu bermasalah, dan sosok laki-laki yang dicintai oleh Moza. Moza Adisti tidak pernah menyerah untuk menyukai Chiko, walaupun ia sering kali ditolak. Di balik sifatnya yang ceria dan hiperaktif, ia menyimpan luka yang sangat mendalam.
ibu kandungnya telah meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi dengan ibu Nancy yang menjadi adik tirinya. Jadi Nancy ini adalah wanita yang disukai oleh Chico, sedangkan Moza, kakak tirinya, menyukai Chico. Disitulah konflik asmara terjadi. Seringkali ibu Nancy ini memarahi Moza, menghina Moza, bahkan mengusir Moza tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan disitulah konflik keluarga pun terjadi. Novel ketiga berjudul Septihan yang terbit pada tahun 2020 dengan jumlah pembaca lebih dari 23 juta kali di Wattpad. Novel ini bertemakan tentang romansa anak remaja. Septian Aidan Nugroho, salah satu anggota geng Ravispa dan dikenal sebagai laki-laki yang tampan, kaya raya, dan juga pintar. Sikapnya yang dingin atau cuek membuat perempuan jatuh hati kepadanya, salah satunya Jihan Halana, yaitu seorang siswi yang cantik dan ceria yang mengejar cinta Septihan. Berbagai cara sudah Jihan lakukan demi mendapatkan hati Septihan, namun selalu ditolak. Septihan lahir dari keluarga yang kaya raya dan tinggal bersama kakek neneknya karena orang tuanya telah meninggal saat dirinya masih kecil. Septian merasa berhutang kepada kakeknya, sehingga ia harus menuruti semua perkataan kakeknya. Kakeknya ini memiliki kepribadian yang kasar hingga bermain fisik. Hal tersebut membuat Septian takut dalam memiliki hubungan dengan perempuan karena kepribadian kakeknya yang khawatir menurun kepadanya. Poppy Pertiwi memiliki 14 karya di Wattpad, 3 diantaranya telah dijadikan novel. Adapun karya lainnya yang dituliskan di Wattpad yaitu Harmoni tahun 2022 versi terbaru yang sebelumnya berjudul Selesai. Kemudian ada Galaksi Kejora tahun 2021 yang sedang proses untuk dijadikan novel. Kemudian ada Gerald Marsha tahun 2020, ada Handsome Boy tahun 2015, Kenandrina tahun 2015, 180 derajat tahun 2017, kemudian ada A Little Love, Stay With Me 8.888 kali tahun 2018. Selain menulis karya di Wattpad, Poppy Pertiwi juga menulis karya di platform Karya Karsa. Di dalamnya menceritakan tentang extra part dari cerita di Wattpad, seperti cerita extra part Septihan, extra part Galaksi dan Kejora, extra part Guntur dan Mona, extra part Jordan dan Lala, dan lain-lain. Nah, dari pemaparan ketiga novel karya Poppy Pertiwi, dapat kita rangkum pokok-pokok pemikirannya, yaitu karakter yang diceritakan di dalam setiap karyanya ini menggambarkan tokoh laki-laki dengan perawakan yang gagah, wajah yang tampan, dan sifatnya yang dingin. Sedangkan tokoh perempuannya ini digambarkan dengan wajah yang cantik, pintar, dan ceria. Adapun kesamaan latar belakang keluarga yang dialami oleh para tokoh utama yaitu berasal dari keluarga yang broken home, sehingga kehidupannya sedikit rumit dan selalu terjadi konflik antar keluarga. Kemudian setting ceritanya tidak jauh dari sekolah, karena novel ini benar-benar menceritakan semua kegiatan di sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, bahkan menceritakan kisah siswa yang selalu mendapat hukuman ketika melanggar aturan. Jadi benar-benar menceritakan settingnya itu di sekolah. Kemudian ketiga novel yang telah diterbitkan ini semuanya menggambarkan kehidupan anak remaja di masa putih abu-abu. Nah, kita ini seakan-akan dibawa untuk bernostalgia pada zaman sekolah yang begitu menyenangkan. Memiliki banyak teman, mengenal tentang kisah cinta, dan lain sebagainya.
Para pembaca bisa saja merasakan apa yang dirasakan tokoh utama atau pernah melihat kejadian-kejadian yang dialami oleh para tokoh di kehidupan nyata. Apalagi ceritanya tentang masa putih abu-abu, di mana masa tersebut paling berkesan dalam kehidupan anak remaja. Kisah remaja seperti ini tentunya banyak sekali digemari oleh anak muda, sehingga Poppy Pertiwi tidak keluar dari zonanya. Dalam karakter kepenulisannya, ia tetap membuat karya dengan menelusuri seluk-beluk kisah anak remaja dan mengeksplorasi tentang kisah anak remaja dalam karyanya yang ia kembangkan dengan mengikuti zamannya. Dan ketiga novel ini juga bertemakan tentang persahabatan, kisah asmara, dan tentang konflik keluarga. Tadi sudah dipaparkan dari karya Poppy Pertiwi ini, kisah persahabatannya dilihat dari adanya geng Ravispa di SMA Ganesha yang dialami oleh Galaksi dalam novel Galaksi, dan dialami juga oleh Septian dalam novel Septian. Kemudian kisah cintanya ini dapat dilihat dari ketiga novel tersebut, di mana adanya kisah cinta antara Galaksi dan Kejora, lalu Moza dengan Chiko, dan kisah cinta antara Septian dan Jihan. Sedangkan dari tema konflik keluarganya ini dilihat juga dari tokoh-tokoh di dalam novel tersebut, seperti konflik keluarga yang dialami oleh Galaksi, lalu oleh Moza, dan juga oleh Septian, yang menjadikan mereka itu anak yang broken home gitu. Kisah yang diceritakan dalam novelnya sangat relate dengan kehidupan di masa remaja pada dunia nyata, yang mulai mengenal tentang asmara, pencarian jati diri, dan permasalahan hidup lainnya. Di bidang sastra sendiri, Poppy Pertiwi bisa dikatakan cukup populer, sebab di kalangan anak muda, terutama di Bali, jarang sekali ada penulis muda yang mampu mengeluarkan karyanya hingga bestseller. Apalagi Poppy Pertiwi ini hanya lulusan SMK dan tidak ada basic dalam bidang sastra. Hanya saja ia bermodalan dari gemar membaca dan menulis, yang akhirnya bisa mengeluarkan karya yang luar biasa di kalangan remaja. Nah, hingga saat ini Poppy Pertiwi masih aktif dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, kemudian Wattpad, dan karya karsa. Nah, itulah pokok-pokok pemikiran dari tokoh sastra Indonesia bernama Poppy Pertiwi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.